Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kota Tangerang, mari berperan aktif membantu KPU Kota Tangerang dalam melaksanakan daftar pemilih berkelanjutan. KPU Kota Tangerang melakukan pemilihan berkelanjutan dengan cara melakukan aktivitas data pemilih secara berkala. Pastikan kalian sudah terdaftar di dalam pemilih tempat yang Anda belum terdaftar. Pastikan Anda mengisi data-data pendukung pemilih yang sudah kami sediakan. Mari berpartisipasi aktif dalam melakukan pemutahiran data pemilih agar data pemilih jadi lebih berkualitas. Pemilu berdaulat, negara kuat. Selamat datang Bang Agus, Ketua Bawaslu Kota Tangerang. Siap. Sehat, Pak. Sehat. Apa nih? Ngopi. Ayo. Ngopi dulu. Kopi pahit apa kopi manis? Manis dan sedikit pahit. Pahitnya kok kenceng bener di kita. Siap. Udah pada kumpul belum ini? Di mobil. Parpol nih. Nunggu parpol, tua. Di tas kecil, sayang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kota Tangerang, mari berperan aktif membantu KPU Kota Tangerang dalam melaksanakan daftar pemilih berkelanjutan. KPU Kota Tangerang melakukan pemilihan dengan cara melakukan data pemilih secara berkala. Pastikan kalian sudah terdaftar dalam pemilih tetap. Jika Anda belum terdaftar, pastikan Anda mengisi Mari berpartisipasi aktif dalam melakukan data pemilih agar data pemilih menjadi lebih berkualitas. Pemilih berdaulat, negara kuat. Tapi ini udah masuk belum? Udah dia masuk belum Parpol? Parpol belum mana? Parpol baru. Panteja. Assalamualaikum, PDI Perjuangan hadir. Waalaikumsalam. Biar Bung Rustana yang jawab itu. Merdeka. Coba tanggung jawab bersama. Kabar gimana Kang Teja? Alhamdulillah baik, Sehat ya? sehat. Kepada sehat juga, komisioner. Amin. Kang Teja kemarin terima kasih ya. Siap, Kang Rustana. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera. Hai teman pemilih, KPU Kota Tangerang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan cara updating data pemilih secara berkala. Oleh karena itu, KPU Kota Tangerang mengajak seluruh warga Kota Tangerang untuk berpartisipasi aktif dalam memutakhirkan data pemilih berkelanjutan ini agar menjadi lebih berkualitas. Bagaimana caranya? Caranya, buka HP kamu, cek data kamu, dilindungi hak pilihmu. Bersama datang ke TPS, Jika kamu belum terdaftar atau sudah terdaftar tapi ada kesalahan pencatatan, atau perubahan status, atau pindah domisili, atau ada sanak saudara yang sudah meninggal dunia, silakan dicek untuk kami perbaiki dalam daftar pemilih. Laporkan melalui link ini. bagimu Indonesia. Mari berpartisipasi aktif dalam memperbaharui daftar pemilih agar daftar pemilih menjadi lebih berkualitas. Terima kasih atas tanggapannya. Pemilih berdaulat, negara kuat. Indonesia kuat. Setengah dua.
Ya, lagi jabri-jabri partai. Di parpol baru satu ya, Apa PDI ya? jadi sambil menunggu yang dari parpol ya. AC-nya dingin banget dah. Gini. Kenapa? Ini dua-duanya kali gue. Pak Agus. Selamat datang Pak Didi dan Bu Sipa. Selamat bergabung. Ya, terima kasih Pak KPU, Pak Ketua. Ini kita mau tunggu berapa menit kira-kira Bu Sipa, Pak Ketua Agus. Selamat datang Pak Ponco. Oh, Pak Ponco. Pak Ketua. Terima kasih Ketua. Siap. Siap, terima kasih Pak Ketua sudah mau bergabung. Ya, saya jadi pendengar yang baik aja saya. Siap. Pak Ketua Agus, bisa kita mulai, sudah ada perwakilan partai. Dari Partai PDIP dan Gerindra. Ya, lanjut. Saya di jalan. Lanjut. Oke. Iya. Lanjut ya Ketua ya. Ya, lanjut. Ya, oke. MC gimana Bu Mia? Pak Subhan? Bu Mia, cek sound Bu Mia. Ayo. Cek sound, ya masuk. Bisa kita mulai ya? Yuk. Gimana Pak dimulai atau masih menunggu? Lanjut, mulai. Dimulai Bu Mia. Ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Iing Murhimah selaku Komisioner KPU Provinsi Banten, Ketua dan anggota KPU Kota Tangerang, Ketua dan anggota Bawaslu Kota Tangerang, Ketua atau yang mewakili partai politik sekota Tangerang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat melaksanakan
Rapat pleno rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan KPU Kota Tangerang periode bulan Juni tahun 2020. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, untuk rapat pleno pada siang hari ini, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Pertama yaitu menjaga kerahasiaan informasi link, ID, dan password virtual meeting. Yang kedua, menggunakan display name dengan format instansi, trik nama. Tiga, memastikan mikrofon dalam keadaan mute ketika tidak berbicara dan setelah berbicara. 4. Berbicara jika sudah dipersilakan oleh pimpinan sidang atau moderator rapat. 5. Ketika sedang berbicara. 6. Peserta di luar undangan dan peserta yang tidak menjaga tata tertib dan dikeluarkan dari ruang meeting. Begitu tata tertib rapat pleno pada siang hari ini. Untuk susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, rapat pleno penetapan daftar pemilih berkelanjutan tahun 2020. Keempat, tanggapan. Kelima, pembacaan berita acara. Keenam, penutup. Awali rapat pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Iim Rahimah selaku Komisioner KPU Provinsi Banten. Pada Bu Im, selamat bergabung. Sudah on, Bu? Bu Im. Lanjut Bu Mia, ntar aja. Ya, hadir Bu Im, selamat datang. Sudah on belum? Ya, unmute. Oh, coba di ini Pak Suban, tolong. Ya, silakan Bu Im. Pak Ketua, mungkin saya nanti setelah selesai. Oh ya, siap. Iya. Ya, lanjut. Baik, Bu Im. Ya. Baik, sambutan kedua yaitu dari Ketua KPU Kota Tangerang pada Bapak Ahmad Selendra, kami silakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Elmia selaku MC dan juga pelaksana harian Kasubag Program dan Data KPU Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah ba'du. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dalam kondisi yang ada saat ini. Tentunya terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama yang saya hormati Bu Iim selaku pimpinan kami di KPU Provinsi yang mewakili Pak Haji Agus Sutisna yang kebetulan memang beliau sedang berduka. Kemudian juga ada rekan-rekan komisioner KPU Kota Tangerang sudah hadir. Kemudian yang saya banggakan tentunya rekan-rekan partai politik yang sudah mau bergabung di sini, yang sudah bergabung Pak Ponco selaku Ketua Partai Gerindra Kota Tangerang, terima kasih. Kemudian juga ada Bung Teja, ya terima kasih juga sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga rekan Bawaslu yang kami banggakan tentunya ada Pak Ketua Agus di sini, ada Bu Sipa, ada Idi. Ya, ada siapa lagi? Dan teman-teman partai politik yang mungkin belum disebutkan, dan yang saya hormati mitra kerja strategis KPU Kota Tangerang, Ibu Kadis, ini luar biasa. Ibu Kadis, Bu Rina yang informasinya tadi pagi habis ada rapat juga dengan pusat, mau menyempatkan hadir dengan kita di rapat pleno
pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu sudah hadir. Tentunya pada kesempatan kali ini seperti biasa, karena memang agenda rutin rapat pleno data pemilih berkelanjutan periode bulan Juni, ya kami harapkan sepenuhnya ya masukan ini bisa datang dari teman-teman partai politik, karena data yang masuk sementara yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Subhan selaku Kepala Divisi Bagian Data itu baru hanya dari masukan Disdukcapil, ya yang saat ini sudah beberapa kali kita plenokan. Mudah-mudahan insya Allah kalau memang tidak ada halangan, jika berkenan nanti kami akan berkirim surat ke teman-teman partai politik untuk melakukan sosialisasi di di internal partai, di internal teman-teman partai politik. Jika berkenan, nanti kami akan bersurat secara formalnya, kira-kira seperti itu, Pak Ponco dan Bung Teja dan teman-teman partai politik yang lainnya, dan juga Ketua Agus dan kawan-kawan Bawaslu. Sementara ini, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kembali ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syalendra atas sambutannya. Sambutan kedua yaitu dari Ketua Bawaslu Kota Tangerang pada Bapak Agus Muslim. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KPU Kota Tangerang, Bung Syalendra, Pak rekan-rekan sekalian, pimpinan partai politik, ada Bang Ponco. Apa kabar Bang Ponco? Sehat? Lalu siap Bang. Semoga sehat selalu di situasi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pimpinan KPU Provinsi yang saya hormati dan saya banggakan, prinsipnya adalah tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang jelas adalah KPU hari ini sebagaimana kita ketahui, proses yang dijalankan oleh KPU juga tracknya sudah baik gitu, sesuai prosedur, mekanisme yang dilakukan juga sudah baik. Nah, tinggal adalah bagaimana kemudian ke depan memaksimalkan apa yang tadi disebut oleh Pak Ketua Indra adalah sosialisasi yang lebih masif lagi, khususnya kepada pimpinan partai politik agar juga ini terdistribusikan informasi, dan tentu yang kita inginkan adalah output atau outcome-nya kepada KPU terkait data gitu. Nah, ini juga demi keinginan kita semua agar ke depan ketika pelaksanaan pemilu atau pemilihan kepala daerah itu betul-betul datanya sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua juga perlu disampaikan ini terkait informasi nanti mungkin Ibu Kadis, Ibu Rina juga bisa menyampaikan problematika data diskusikan. Ya, kebetulan kemarin kami diundang oleh KPU untuk bersilaturahmi ke Dukcapil terkait bagaimana keterpenuhan data yang diinginkan oleh KPU. Ternyata ada beberapa kendala teknis, kira-kira begitu ya. Nah, tapi tidak tidak mengakibatkan substansi dari data yang kita perlukan itu menjadi kabur gitu, kira-kira begitu, hanya teknis saja. Nah, mungkin nanti juga Bu Kadis menyampaikan itu. Yang jelas ketika diskusi kemarin misalkan di kantornya Ibu Kadis Dukcapil itu secara substansi tidak terlalu prinsip, karena
data-data yang diperlukan oleh KPU itu hanya terkait kendala by name dan by address-nya saja. Kalau by name, nick dan sebagainya, secara substansi kedataan itu sangat terpenuhi lah kira-kira begitu. Namun demikian harapannya adalah bagaimana kemudian data yang sudah kita validkan, data yang sudah kita coba perbaiki dari bulan ke bulan melalui daftar pemilih berkelanjutan ini betul-betul kita bisa jaga secara bersama-sama. Tidak hanya oleh KPU saja, oleh Bawaslu saja, tapi juga oleh pimpinan partai politik agar data yang sudah kita kemas sebaik mungkin ini tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Harus kita juga sama-sama bertanggung jawab, kira-kira begitu. Karena tugas kita, misalkan Bawaslu pada konteks ini pengawasan, kemudian KPU teknisnya juga perlu didorong secara bersama-sama oleh kita selaku stakeholder yang ada, kira-kira begitu. Wabil khusus misalkan kepada pimpinan partai politik, karena konstituen jangan sampai nanti terjadi pemilih atau konstituennya tidak terdata gitu, atau mungkin misalkan yang sudah tidak ada pindah pilih dan lain-lain masih terjadi misalkan gitu, atau bahkan misalkan yang sudah meninggal masih ada. Nah, itu hal-hal yang gitu yang harus kita hindari semuanya, karena tidak semua ini bisa secara teknis, tapi juga informasi-informasi yang sifatnya informatif yang perlu didatangi dan kita lihat misalkan dalam Pilkada 2020 terjadi di beberapa KPU dalam konteks verifikasi. Hari ini misalkan calon perseorangan masih saja ditemukan orang yang sudah meninggal sampai didatangi itu kuburannya, seperti yang dulu juga pernah kita lakukan di Kota Tangerang. Itu masih terjadi di KPU-KPU yang hari ini melaksanakan pemilihan kepala daerah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa meminimalisir itu, KPU betul-betul tetap semangat walaupun situasi pandemi dan situasi anggaran yang terbatas, kira-kira begitu. Bung Indra dan kawan-kawan tetap semangat, jangan lemah karena persoalan anggaran. Mudah-mudahan Allah akan selalu berikan kebahagiaan untuk kita semua ke depannya. Demikian mudah-mudahan apa yang kita jalankan dan semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Muslim atas sambutannya. Meningkat acara yang ketiga yaitu rapat pleno penetapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan periode bulan Juni tahun 2020 yang akan dipimpin langsung oleh pimpinan rapat pada siang hari ini yaitu Bapak Subhan. Pada Bapak Subhan kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Nia selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang saya ambil alih dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Penetapan rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan periode bulan Juni tahun 2020 KPU Kota Tangerang pada tanggal 2 Juli tahun 2020 dinyatakan dibuka. Yang saya hormati pimpinan KPU Provinsi Banten yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Im Rohimah. Yang saya hormati Ketua KPU Kota Tangerang Bapak Ahmad Syailendra beserta rekan-rekan komisioner, Pak Gojali, Pak Rustana, dan Pak Ori. Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Bang Agus Muslim, serta jajarannya, ada Ibu Siti Batona, ada Bang Didi, kemudian ada Bang Haji Pengarullah, kemudian tak lupa mitra kerja kita dari Disduk Capil. Alhamdulillah sudah hadir Ibu Kadis. Ini alhamdulillah, terima kasih. Serta rekan-rekan dari partai politik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka rapat pleno rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan periode bulan Juni tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita berjauhan, tapi mudah-mudahan hati kita masih berdekatan. Langsung saja pada kesempatan kali ini perlu kami jelaskan bahwa untuk periode bulan Juni ini pemutahiran data pemilih berkelanjutan kita alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa poin data yang kita sandingkan dari Disduk Capdil. Kemudian partisipasi masyarakat melalui Google Form yang kita sebar melalui media sosial, kemudian juga sosialisasi yang kita jalankan beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah data sudah terhimpun. Para hadirin sekalian yang saya hormati, dalam hal ini saya akan membacakan rincian data untuk periode bulan Juni. Perlu diketahui bahwa kita memiliki 13 kecamatan, kemudian 104 kelurahan, di mana DPTHP 3 kita yaitu laki-laki 597.598, kemudian perempuan 596.771, jumlah DPTHP laki-laki dan perempuan 1.194.369. Kemudian hasil rekapitulasi di bulan Mei kemarin, laki-laki jumlah pemilihnya sebanyak 579.963, kemudian perempuan 579.998, jumlah laki-laki dan perempuan pada periode bulan Mei yaitu 1.158.961. Untuk periode bulan Juni, kami sampaikan yang pertama dari Kecamatan Tangerang, ini ada pemilih yang tidak memenuhi syarat, laki-laki 2 orang, perempuan 1 orang, jumlah 3. Kemudian Kecamatan Jatiuwung, laki-laki yang tidak memenuhi syarat 17, perempuan 16, jumlah 33. Kemudian Kecamatan Batu Ceper, laki-laki yang tidak memenuhi syarat 14, kemudian perempuan 12, jumlah 26. Kecamatan Benda yang tidak memenuhi syarat, laki-laki 15, perempuan 12, jumlah 27. Kecamatan Cipondo, laki-laki yang tidak memenuhi syarat 72, perempuan 44, jumlah 116. Kemudian Kecamatan Ciledug yang tidak memenuhi syarat, laki-laki 26, kemudian perempuan 26, jumlah 52. Kecamatan Karawaci, laki-laki yang tidak memenuhi syarat 45, perempuan 43, jumlah 88. Kecamatan Periuk, laki-laki yang tidak memenuhi syarat 26, kemudian perempuan yang tidak memenuhi syarat 17, jumlah 43. Kemudian Kecamatan Periuk,
Kecamatan Cibodas. Kecamatan Cibodas ini ada pemilih baru, laki-laki 1 orang, perempuan 1 orang, jumlah 2 orang pemilih. Kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat, laki-laki 34, kemudian perempuan 32, jumlah 66. Kecamatan Neglasari, laki-laki tidak memenuhi syarat 45, perempuan 27, jumlah 72. Kemudian Kecamatan Pinang, laki-laki tidak memenuhi syarat 18, perempuan 21, jumlah 39. Kemudian Kecamatan Karangtengah, ini ada pemilih baru, laki-laki 1 orang, perempuan 0, jumlah 1 orang. Pemilih tidak memenuhi syarat di Kecamatan Karangtengah, laki-laki 41, perempuan 22, jumlah 63. Terakhir di Kecamatan Larangan, pemilih tidak memenuhi syarat 50, kemudian perempuan yang tidak memenuhi syarat 48, jumlah 98. Total pemilih berkelanjutan untuk periode bulan Juni ini adalah untuk Kecamatan Tangerang, laki-laki 55.579, perempuan 55.635, jumlah 111.214. Kemudian Kecamatan Jatiuwung, laki-laki 28.823, perempuan 28.069, jumlah 56.892. Kecamatan Batu Ceper, laki-laki 30.291, perempuan 29.528, jumlah 59.819. Kemudian Kecamatan Pendak, laki-laki 27.278, perempuan 26.238, jumlah 53.516. Kecamatan Cipondoh, laki-laki 68, perempuan 351, jumlah laki-laki 68361, perempuan 68521, jumlah 136872. Kecamatan Ciledug, laki-laki 44027, perempuan 44957, jumlah 88984. Kemudian Kecamatan Karawaci, laki-laki 60180, perempuan 60936, jumlah 121116. Kecamatan Priuk, laki-laki 42213, perempuan 41751, jumlah 83964. Kecamatan Cibodas, laki-laki 40668, perempuan 41769, jumlah 82437. Kecamatan Neglasari, laki-laki 39057, perempuan 37995, jumlah 77052. Kemudian Kecamatan Pinang, laki-laki 56124, perempuan 56518, jumlah 112642. Kemudian Kecamatan Karangtengah, laki-laki 36706, perempuan 37249, jumlah 73
Tematan larangan, laki-laki 49263, perempuan 50512, jumlah 99775. Jumlah total daftar pemilih berkelanjutan untuk bulan Juni, laki-laki 578560, perempuan 579,678, jumlah 1158,238. Ini adalah rincian pemutakhiran data pemilih berkelanjutan periode bulan Juni. Untuk yang TMS itu terdiri dari yang meninggal dunia dan yang pindah keluar. Total pemilih yang tidak memenuhi syarat, laki-laki 405, perempuan 321, jumlah 726. Kemudian pemilih yang tidak meninggal, pemilih yang tidak memenuhi syarat karena meninggal, ini laki-laki 326, perempuan 195, jumlah 521. Pemilih yang tidak memenuhi syarat karena pindah keluar, laki-laki 79, perempuan 126, jumlah 205. Total pemilih yang tidak memenuhi syarat, laki-laki 45, perempuan 421, jumlah 726. Jadi rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Kota Tangerang untuk periode bulan Juni, yaitu laki-laki 578, 560, perempuan 579, 678, jumlah 1158,238. Demikian untuk rekapitulasi data pemilih berkelanjutan periode bulan Juni tahun 2020 yang kita laksanakan pada saat ini tanggal 2 Juli tahun 2020. Jika memang ada yang ingin ditanggapi, kami persilahkan. Dari partai politik. Dari partai politik, silahkan. Izin PDI Perjuangan. Silakan. Teknis sebelumnya saya belum datanya tidak terdisplay di screen ya. Tadi mau diinterupsi di tengah jalan satu penyampaian, saya kurang enak. Tapi yang pertama mohon dikirimkan data yang tadi dipaparkan. Yang kedua rencana untuk disosialisasikan kepada parpol melalui mekanisme surat resmi saya sangat mendukung, karena ya memang harus diakui mudah-mudahan parpol bisa melakukan pendampingan atau pengawasan pun terkait dengan pemutahiran daftar pemilih ini bukan hanya pada konteks 5 tahun sekali, dan itu harus saya akui harus ada perubahan mindset ke sana. Namun untuk membangun itu juga saya tidak bisa secara kumulatif maupun secara cepat, tapi setidaknya membangun aware partai melalui mekanisme surat ataupun persoalan-persoalan yang muncul di lapangan, ini memang harus diberikan rasionalisasi melalui KPU bahwa begitu pentingnya data pemutahiran pemilih ini bagi parpol dalam menghadapi event-event politik ke depan. Jadi sekali lagi, saya mohon izin sampaikan surat di KPU
terkait dengan pentingnya rasionalisasi pemutar ini kepada partai, mungkin semua juga partai, dan itu nanti kita akan respon secara positif dan produktif ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk rincian data yang ditampilkan pada saat ini kita sudah share sebelumnya di melalui grup. Karena kondisi pandemi, mohon maaf kita masih belum bisa untuk melakukan face to face ya. Mungkin ke depan insya Allah akan kita sampaikan. Ini sudah kita sampaikan juga ya. Kemudian yang kedua, rencana terkait dengan sosialisasi pada partai insya Allah kita akan agendakan dalam waktu dekat ini. Karena itu sudah kita rapatkan dan insya Allah akan kita tindak lanjuti selanjutnya. Siap, makasih Bang. Ada tanggapan yang lain? Silakan dari Parpol. Dari PDI Perjuangan, kemudian dari Gerindra. Ada yang ingin disampaikan? Dari PSI? Oke. Kemudian dari PBB. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, dari Bawaslu Kota Tangerang, dipersilahkan. Bang Agus Muslim atau Ibu Siti Patona, atau Bang Haji Komar, atau Bang Didi. Ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Dari Bawaslu. Cek sound dari Bawaslu. Ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Tidak ada. Bang Haji Agus atau Ibu Patona, atau Bang Haji Komar, atau Bang Didi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya persilakan untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang ingin ada yang disampaikan, dipersilahkan. Ibu Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, perwakilan dari KPU Provinsi Banten, para perwakilan Kota Tangerang, Ketua Bawaslu Kota Tangerang, terkait dengan rekapitulasi penyandingan data pendataan berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dengan database kependudukan di Dukcapil Kota Tangerang. Saya sampaikan sebagai berikut bahwa data dasar daftar pemilih berkelanjutan dari KPU sebanyak 1.045.122. Dari data tersebut kemudian disandingkan dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil berdasarkan kesamaan nomor induk kependudukan atau NIK dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, data penduduk yang ada di DPD dan tercatat pindah keluar Kota Tangerang di database Dukcapil per 28 Juni 2020 sebanyak 205 jiwa. Kemudian yang kedua, data penduduk yang ada di DPD dan tercatat meninggal di database per 28 Juni 2020 sebanyak 521 jiwa. Ketiga, penduduk datang dari luar Kota Tangerang selama bulan Juli 2020 yang masuk kategori usia 17 tahun ke atas per 28 Juni 2020 sebanyak 1.736 jiwa. Adapun penduduk pemilih pemula data DKB sementara penduduk pemilih pemula ini awal Desember 2019 sampai dengan 28 Juni 2028
sebanyak 9.894 jiwa. Kemudian terkait dengan data yang diberikan kepada KPU sesuai dengan surat dari Kemendagri, dalam hal ini dari Dirjen Dukcapil, bahwa yang diberikan adalah NIK dan nama saja, tapi akan kami konfirmasi di beberapa hari kemudian, atau kalau misalnya bisa besok kami akan koordinasi kepada Dirjen Dukcapil, akan menanyakan apakah untuk by name dan by address itu bisa diberikan kepada KPU. Itu barangkali sementara dari saya, mudah-mudahan beritanya akan segera kami dapatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Barangkali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis yang menyampaikan informasinya terkait dengan data pemilih yang sudah disampaikan ke KPU yang dalam hal ini pada saat ini kita plenokan. Kemudian dari KPU Provinsi Banten yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Iim Rohimah. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Subhan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kota Tangerang, Ketua dan anggota Bawaslu Kota Tangerang, kemudian para pimpinan partai politik yang berkesempatan hadir pada hari ini, kemudian yang saya hormati juga Ibu Kepala Dinas Dukcapil ya, yang menyempatkan hadir, terima kasih. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan kesempatannya, sehingga pada hari ini saya berkesempatan bisa bersilaturahmi walaupun secara virtual dengan Bapak dan Ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Karena memang pada hari ini saya juga mewakili Ketua dan anggota KPU, terutama Kordif Datin, Pak Agus Sutisna, yang saat ini berhalangan hadir karena memang beliau masih dalam keadaan berduka setelah meninggalnya ibunda beliau. Kemudian yang kedua juga ada kegiatan yang bersamaan, terutama di kabupaten kota yang lain yang sedang pilkada, sehingga para komisioner KPU Provinsi Banten menghadiri kegiatan-kegiatan dilakukan oleh KPU kabupaten kota yang lain. Meskipun sudah disampaikan setiap berulang-ulang ya, setiap bulan, tapi bahwa pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini mempunyai alas hukum, yaitu dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, kemudian dasar PKPU 11 2018 yang sudah diperbarui dengan PKPU 37 tahun 2018. Kemudian ada surat KPU dan surat KPU nomor 304 tahun 2020. Jadi klausul pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu adalah bahwa KPU Kabupaten Kota berkewajiban melakukan pemutahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini terdapat dalam pasal 14, pasal 17, dan pasal 10. Oleh karenanya, mudah-mudahan ini dari Dukcapilnya sudah hadir, tidak bosan-bosan ya untuk terus berkoordinasi dengan kami, dengan kawan-kawan kami yang ada di KPU Kota Tangerang untuk melakukan kegiatan pemutahiran ini secara berkelanjutan. Jadi terus-menerus setiap bulan. Pan dari partai politik juga sangat kami tunggu. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua di awal bahwa akan
ada surat, itu segera saja dikeluarkan supaya sosialisasinya lebih masif. Dan bagaimana misalnya kalau ada laporan-laporan dari masyarakat yang ternyata belum masuk kepada daftar pemilih ini, supaya nanti diberikan kemudahan atau tata cara bagaimana seharusnya melaporkan itu. Apakah bisa secara online, apakah memang harus offline. Nah, itu juga harus dijelaskan oleh KPU Kota Tangerang ya, supaya nanti ini betul-betul dipahami oleh masyarakat. Kemudian KPU Kabupaten Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih-pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 201 ayat 5 untuk disandingkan dengan daftar pemilih pemilu ya, daftar pemilih tetap pemilu terakhir. Nah, karena DPT kita yang terakhir adalah DPT HP3, maka mau tidak mau gitu sandingkan adalah DPT terakhir gitu, dengan data potensial pemilih. Ini sesuai dengan pasal 202. Kemudian KPU Kabupaten Kota juga melakukan pemutahiran data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap pemilih terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Nah, karena KPU Kota Tangerang ini merupakan salah satu KPU kota yang ada di Provinsi Banten yang tidak melaksanakan pemilu, maka tugasnya adalah memutakhirkan, salah satu tugasnya adalah memutakhirkan data pemilih setiap bulan. Nah, jadi KPU itu tidak mentang-mentang misalnya tidak ada pemilu maka stagnan, maka berhenti, maka tidak ada pekerjaan. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan rutin yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota yang tidak melakukan pemilihan pilkada atau pemilihan yang lain misalnya, tetapi dia punya tugas antara lain adalah memutakhirkan data pemilih. Supaya apa? Agar data pemilih nanti pada saat pemilu atau pilkada yang akan datang itu kualitas data pemilihnya sudah lebih baik. Nah, ini yang kita harapkan. Kenapa KPU melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan ini adalah agar kita sama-sama bisa menjaga kualitas gitu, kualitas data pemilih ini agar bisa lebih akuntabel, lebih dijawabkan pada saat data pemilih ini digunakan kan kepala daerah maupun pemilu secara, bisa saya sampaikan karena memang ada dua bentuk pemutakhiran yang bisa dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Yang pertama tadi yang disampaikan bahwa ada kabupaten kota yang tidak melaksanakan pemilu atau pilkada. Kemudian yang kedua adalah bagi KPU Kabupaten Pilkada tentu pemutakhirannya ini diintegrasikan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih yang nanti pada bulan Juli tanggal 15 besok yang akan datang ini sudah mulai melakukan coklit bagi petugas PPDP. Nah, sekedar informasi bahwa saat ini tahapan pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan dan proses pembentukan PPDP. Nah, nanti tanggal 15 PPDP inilah yang akan bertugas melakukan coklit dari rumah ke rumah untuk memutakhirkan data pemilih itu bagi yang melaksanakan pemilihan kada. Sedangkan bagi KPU Provinsi, karena KPU Provinsi Banten ini tidak melaksanakan pilkada, maka pemutakhiran data pemilih berkelanjutannya adalah mereka dari teman-teman ini yang dilakukan triwulan ya, 3 bulan sekali kami lakukan. Insya Allah nanti KPU Provinsi akan melakukan pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini pada tanggal 6 Juli ya, hari Senin 6 Juli besok. Jadi dimohon nanti hasil dari rekap ini
segera dilaporkan ke KPU Provinsi untuk kemudian kita rekap hasil dari kawan Provinsi Banten. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ini harus terus kita gencarkan, sosialisasikan, baik melalui medsos, aplikasi mobile maupun kota. Demikian Pak Ketua dan kawan-kawan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala Udah bagus ya, lagi iset Putus ya suaranya. Putus ya. Suaranya putus ya. Ya, terima kasih Bu Iim. Mohon. Salam. Lanjut Pak Kordip. Ketok Palu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Iim yang sudah menyampaikan amanatnya. Mudah-mudahan ke depan kita akan gencarkan sosialisasi ya terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini yang pada saat ini sudah kita laksanakan juga sosialisasi melalui website, kemudian melalui media-media sosial, baik itu YouTube, kemudian media sosial Facebook dan juga Instagram ya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih meningkat lagi terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, terutama partisipasi masyarakat yang sudah kita sebar juga informasinya, bisa melalui online maupun datang langsung ke kantor KPU Kota Tangerang. Pada akhir acara saya akan membacakan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, berita acara nomor 09-PL.01-BA/3671/KPU/Code/7 Romawi tahun 2020 tentang rapat pleno rekapitulasi pemilih berkelanjutan tahun 2020 pada hari ini Kamis tanggal 2 bulan Juli tahun 2020 dengan menggunakan aplikasi Zoom pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga saat ini pukul 14.25 Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2020 di tingkat Kota Tangerang. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Ketua KPU RI nomor 181/01-SD/01-KPU/02/2020 tanggal 28 Februari tahun 2020 perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU Kota Tangerang telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2020 untuk periode bulan Juni dengan jumlah pemilih sebanyak 1.158.238 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 578.560, pemilih perempuan berjumlah 579.678 pemilih tersebar di 13 kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dibuat di Kota Tangerang pada tanggal 2 Juli tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, Ketua Ahmad Syarendra, ditandatangani, Ketua anggota, mohon maaf,
Anggota Qori Ayatullah ditandatangani. 3. Ahmad Gojali, anggota ditandatangani. 4. Rustana, anggota ditandatangani. 5. Ahmad Subhan, anggota ditandatangani. Dengan demikian rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan periode bulan Juni tahun 2020 dinyatakan resmi. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, penetapan rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan tahun 2020 periode bulan Juni dinyatakan ditutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Iim. Kemudian sama. Silakan lagi kepada MC, silakan. Silakan Bu Mia. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat pleno pada siang hari ini, Bapak Subhan. Kami ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian kepada semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kami terima kasih banyak. Sebagai penutup, karena tadi sudah ditutup oleh Bapak Subhan, marilah saya tutup lagi dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teja dan kawan-kawan partai nanti surat kita kirim ya. Siap. Semuanya Ya, pamit Tunggu Ketua. Ketua. Pamit Siap. sekalian buat semuanya. Izin pamit. Assalamualaikum. Bang Agus Muslim izin semuanya. Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agus. Ngopi. Ini lagi ngopi. Ngopi ya. Jangan lupa ngopi pakai gelas Mohon ini. izin duluan semuanya ya. Masing-masing. Ya, makasih. Siap. Ya. Izin ya. Assalamualaikum. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kota Tangerang, mari berperan aktif membantu KPU Kota Tangerang dalam melaksanakan daftar pemilih berkelanjutan. KPU Kota Tangerang melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan dengan cara melakukan update data pemilih secara berkala. Pastikan kalian sudah terdaftar dalam pemilih tetap. Jika Anda belum terdaftar, pastikan Anda mengisi data-data pendukung di link yang sudah kami sediakan. Mari berpartisipasi aktif dalam melakukan pemutakhiran data pemilih agar data pemilih menjadi lebih berkualitas. Pemilih berdaulat, negara kuat. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil demi
Hai teman pemilih, KPU Kota Tangerang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan cara updating data pemilih secara berkala. Oleh karena itu, KPU Kota Tangerang mengajak seluruh warga Kota Tangerang untuk berpartisipasi aktif dalam memutakhirkan data pemilih berkelanjutan ini agar menjadi lebih berkualitas. Bagaimana caranya? Caranya, buka HP kamu, cek data kamu di Lindungi Hak Pilihmu. Jika kamu belum terdaftar atau sudah terdaftar tapi ada kesalahan pencatatan, atau perubahan status, atau pindah domisili, atau ada sanak saudara yang sudah meninggal dunia, silakan dicek untuk kami perbaiki dalam daftar pemilih. Laporkan melalui link ini. Mari berpartisipasi aktif dalam memperbaharui daftar pemilih agar daftar pemilih menjadi lebih berkualitas. Terima kasih atas tanggapannya. Pemilih berdaulat, negara kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kota Tangerang, mari berperan aktif membantu KPU Kota Tangerang dalam melaksanakan daftar pemilih berkelanjutan. KPU Kota Tangerang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan cara melakukan update data pemilih secara berkala. Pastikan kalian sudah terdaftar dalam pemilih tetap yang Anda belum terdaftar. Pastikan Anda mengisi data-data pendukung di link yang sudah kami sediakan. Mari berpartisipasi aktif dalam melakukan pemutakhiran data pemilih agar data pemilih menjadi lebih berkualitas. Pemilih berdaulat, negara kuat.